Assalamualaikum Bunda, masih masakan Padang. Kali ini saya ingin menampilkan kembali cara membuat sampade ikan atau ikan asam pedas khas Minang untuk memperbaiki tampilan video saya sebelumnya. Baiklah, sebelum lanjut pastikan dulu subscribe dan klik gambar lonceng di sampingnya supaya update terus kalau Kaika update video terbaru. Nah, untuk bahan-bahan dan bumbu-bumbu dihaluskan serta bumbu-bumbu lainnya, bisa Bunda screenshot di sini atau di copy dari kolom deskripsi yang ada di bawah video. Ikan tongkol yang saya beli ini dijualnya dalam keadaan beku, jadi harus dilumerin dulu esnya. Caranya, rendam kemasan ikan beku di dalam air hangat. Berbeda dengan ikan yang baru ditangkap, ikan yang udah ditangkap kapan-kapan ini amis baunya, jadi harus digaremin dan dicerukin dulu. Untuk kacang panjang harusnya dimasak utuh begitu saja. Tapi karena di sini kacang panjangnya tebal dan alot, jadi harus saya potong-potong dan rebus dulu. Untuk tomat aslinya nggak sebanyak ini, hanya setengah bagian saja. Tomatnya pun saya rebus dulu karena kandungan nutrisinya lebih tinggi ketimbang tomat mentah. Setelah dingin, kupas kulitnya dan potong-potong kecil. Selanjutnya haluskan bumbu-bumbu sebagai berikut. 150 gram cabai merah, 75 gram bawang merah, 25 gram bawang putih, sepotong jahe, sepotong kunyit, dan 4 butir kemiri. Nah, kemirinya disangrai atau dibakar dulu untuk mengurangi potensi racunnya. Bumbu-bumbu lainnya adalah sebagai berikut: sebatang daun serai, selembar daun kunyit, 5 buah asam kandis, sepotong lengkuas, 1 bawang ukuran besar atau 3 ukuran kecil, dan 5 lembar daun jeruk. Oh ya, untuk daun kunyitnya kalau masih segar cukup diikat bentuk simpul saja. 1 daun penting lainnya kalau ada adalah daun ruku-ruku. Masukkan seluruh bumbu ke dalam wajan dan tuangi 1,5 liter air mendidih. Bubuhi garam sesuai selera, aduk rata dan didihkan. Kemudian masukkan potongan ikan dan masak ikan hingga matang. Hampir-hampir matang, balik ikan dan masukkan rebusan kacang panjang dan cincangan tomat. Aduk rata dan lanjutkan memasak hingga semua bahan dan bumbunya menyerap. Setelah ikan matang, akhiri proses memasak dengan menumis irisan bawang merah hingga kuning kecoklatan. Kemudian taburi sampade dengan tumisan bawang tersebut dan ratakan.
Oke, itu aja sih. Sekarang asam padi ikan siap disantap dengan nasi hangat-hangat.